sampai di bagian akhir dalam perbincangan kita mengenai nasib DKI Jakarta yang tak kunjung memiliki wakil gubernur. Baik, Pak Gembong nih, dijanjikan Senin besok akan ada keputusan mengenai Rapim GAP yang akan dilaksanakan mungkin minggu depan begitu ya. Tinggal 1 bulan lagi sebelum tanggal 25 Agustus sebelum masa bakti selesai. Ini kira-kira prospeknya seperti apa, Pak? Jadi hari Senin itu baru kita mau diskusi, bukan dijadwalkan. Masih mau diskusi? Karena hari Senin besok coba kita diskusi dengan fraksi-fraksi lain, dengan teman-teman di Pansus, agar bisa segera dilakukan sinkronisasi terhadap jadwal rapat pimpinan gabungan. Kalau rapat pimpinan gabungan sudah kita sepakati, itu tinggal satu langkah lagi paripurna penetapan tata tertib. Kalau penetapan tata tertib itu sudah selesai, sudah clear, sudah tinggal main kapan mau kita lakukan pemilihan. Itu nggak lama. Justru yang lama adalah karena aturan main itu yang memang cukup makan waktu. Gitu loh. Jadi itu aja sebenarnya, Mbak. Sabar, tinggal kita sepakati dulu ya, sepakati dulu aturan main atau tata tertibnya, kita sahkan bersama, setelah itu kita mainkan untuk pemilihannya. Kita belum pada tataran figur ya, baru tataran aturan main dulu gitu. Figur belum ada tataran walaupun figur. Sudah ada 2 nama yang sudah diajukan oleh tapi PKS. Kita belum singgung, itu masih ada di dalam koper sana, tapi masih bicara aturan main dulu gitu loh. Tata tertib itu aturan main. Kalau figur belum sama sekali, belum kita 1 bulan ini akan selesai, Pak? Mudah-mudahan. Kemarin dalam Rapim GAP ada beberapa partai yang tidak hadir begitu. Tadi disebutkan ada PAN, PKB, Demokrat, P3 begitu. Apakah juga akan ada lobby-lobby ke rekan-rekan di Senin besok mudah-mudahan kita duduk bareng, kita satukan pemahaman kan gitu loh. Kalau itu insya Allah ketemu, Mbak. Jadi menurut saya sih, karena belum ada hal yang sangat prinsip ya, yang membedakan antar partai-partai, antar fraksi-fraksi itu. Belum ada hal yang sangat prinsip, masih normatif pada tataran arbitrasi. Jadi menurut saya, kalau teman-teman PKS itu gencar melakukan komunikasi politik, saya kira lancar. Komunikasi politik yang perlu dibangun, gitu loh. Beberapa waktu lalu Pak Taufik dari Gerindra mengatakan bahwa ini kemungkinan akan berjalan nanti ketika masa bakti yang baru dari PKS. Ya seperti tadi Pak Gembong mengatakan bahwa kalau misalnya saat ini tidak ada yang prinsip yang kemudian berbeda, saya pikir nggak ada alasan untuk ditunda lagi gitu ya, tidak ada alasan bisa molor sampai ke anggota dewan yang baru kalau misalnya tidak ada yang prinsip. Saya pikir masalah-masalah komunikasi yang dikatakan Pak Gembong ini adalah komunikasi yang biasa lah ya, bagaimana kemudian kita bersama-sama nih nanti membangun Jakarta ya, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh PKS dengan wakil gubernurnya yang baru segala macam. Saya pikir itu nanti akan bisa dibicarakan. Ya kalau mendengar apa yang dijelaskan oleh Pak Gembong, saya yakin ya dalam waktu dekat juga akan bisa selesai gitu ya. Selesai. Ya Pak Emrus, apakah ini alasan politis menjadi suatu hal yang membuat pelayanan publik kepada masyarakat yang jelas-jelas anggota dewan dan juga gubernur begitu ya bisa digaji dari pajak rakyat begitu ya, begitu teganya begitu. Betul. Pelayanan publik yang menjadi terabaikan karena tidak ada wakil gubernur. Betul, saya kira pertanyaan ini sangat bagus sekali gitu ya. Jadi pertanyaan representasi daripada kepentingan rakyat. Karena bagaimanapun yang berdaulat itu adalah rakyat. Masa kedaulatan rakyat ditahan sampai 1 tahun gitu ya. Rakyat kan pengen punya gubernur, mereka sudah pilih, sudah ditentukan, masa diulur-ulur. Jangan lupa teman-teman di DPRD atau DPR pusat, yang berdaulat itu rakyat, bukan DPRD. Jadi oleh karena itu, kalau mengulur begini seolah-olah mereka berdaulat. Padahal kedaulatan rakyat itu sudah diserahkan supaya ada responnya dalam bentuk pelayanan publik. Namun demikian, saya menyatakan, saya memberi harapan terhadap DPRD supaya ini diselesaikan. Masa bakti yang terakhir ini jangan sampai ke masa bakti yang berikutnya, karena di sana nanti dinamika politik, kepentingan politik akan ada lagi persoalan-persoalan baru lagi. Ini akan bisa berkepanjangan. Dan kedua, kalau itu tidak diselesaikan, DPRD yang kita sekarang bisa menimbulkan citra yang tidak positif bagi teman-teman di DPRD bila ini tidak diselesaikan dalam masa jabatan yang tinggal beberapa bulan ini. Jadi juga ada isu lain justru yang lebih penting dibicarakan ketimbang membicarakan mengenai wakil gubernur sebetulnya. Ya DPRD yang sekarang mungkin harus husnul khotimah. Betul. Jadi jangan kemudian meninggalkan citra yang buruk nih dari yang lama ini. Gitu. Ya, walaupun nanti Pak Gembong terpilih lagi begitu duduk di DPRD, tentunya tidak ingin meninggalkan kesan bahwa ini anggota dewan yang tidak melaksanakan tugas dalam tanda petik begitu tidak selesai ketika masa bakti. Memang perlu saya sampaikan ya, bulan Agustus ini bulan-bulan sangat padat.
padat dalam arti begini. Kan bulan Agustus kita juga harus membahas APBD perubahan. Betul. Ya, betul. Jadi ini kalau nggak pintar-pintar mengatur waktu, ini juga akan keteteran. Betul. Karena sebelum masa bakti berakhir, kita harus selesaikan dulu APBD perubahan itu. Baru nanti APBD murni untuk 2020 kita bahas dengan anggota yang baru. Jadi APBD perubahan itu sudah kita jadwalkan untuk bisa dibahas bersama dengan anggota DPRD yang masa bakti 2014-2019. Gitu, Mbak. Ya, tadi juga menjadi penekanan bahwa dari PMS juga bahwa yang berdaulat adalah rakyat. Ya. Jangan sampai tadi kan sudah menggunakan anggaran dari rakyat, kemudian juga waktu yang terbuang membicarakan hal ini yang sebetulnya ada hal penting yang harusnya bisa digenjot begitu untuk melayani Ya. publik. Perlulah, itu saya sepakat yang sama Pak Emrus. Walaupun mohon maaf Pak Emrus. Ya, baik. Yo kabeh salah ke DPRD. Artinya begini, karena itu tadi ada bagian yang memang itu perlu menjadi tanggung jawab Renteng juga. Artinya ini karena lambatmu juga partai pengusung. Jadi jangan lambatnya partai pengusung ditimpakan pada kami, nggak fair juga. Iya. Tapi ketika sudah ada di DPRD, ketika itu berlama-lama, boleh Pak Emrus maki-maki saya, kan gitu loh. Jadi ini kan seimbang gitu. Ini barangnya sudah ada di DPRD loh. Kok lu nggak kerja-kerjain? Nah itu bolehlah. Itu menjadi bahan evaluasi kita bersama. Karena bagaimanapun juga itu tadi awal saya sampaikan bahwa kita semua punya keinginan, punya cita-cita bagaimana Jakarta ini baik, Jakarta ini maju. Itu cita kita bersama. Gitu loh. Ya, itu yang dikhawatirkan bahwa jangan sampai ini jadi sebuah justifikasi bahwa mentang-mentang tidak ada wakil sehingga Betul. saya kinerjanya begini ya karena Betul, memang betul. begini Iya, begitu kan. betul. Lempar tanggung jawab. Ya mungkin perlu ada juga Ya. dari pihak rakyat begitu ya, kan tadi sudah ada DPRD sebetulnya, tapi Ya. juga ada pihak ketiga mungkin nih Pak Emrus yang Ya, harus baik. bisa mendorong. Tadi ada Mendagri tadi diusulkan Sebagai diskresi. diskresi begitu, apakah juga harus ada campur tangan lain nih supaya ini cepat Saya pikir jalannya? tidak ada masalah kalau misalnya ada rakyat mempertanyakan ini ke teman-teman di DPRD dan juga mengajukan suatu katakanlah quote in quote ya semacam ketidakpuasan terhadap penentuan wakil gubernur kita yang sampai setahun ini. Saya mengatakan bahwa ini suatu produk yang tidak melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Masa hanya mengangkat calon katakanlah wakil gubernur kita memakan waktu 1 tahun? Persoalan seolah-olah itu sesuatu yang rumit. Saya terus terang mengatakan kalau kita mau kaji lebih mendalam, sebenarnya saya melihat di situ ada agenda-agenda politik dari aktor-aktor politik tertentu yang perlu harus kita bongkar bersama. Karena persoalan itu sangat sederhana kok, tidak begitu. Saya katakan tadi di awal 1 bulan itu bisa tuntas kok itu. Tetapi karena memang ada kepentingan, karena begini Ibu, ketika saya tidak setuju dengan Ibu, saya akan membuat argumentasi apapun yang masuk akal dan bisa diterima dan boleh ada data empirikalnya. Padahal motivasinya adalah karena tidak setuju. Iya. Dan Ibu juga ketika tidak setuju dengan saya, Ibu akan bikin antitesis lagi. Dua-duanya akan bisa benar. Nah, oleh karena itulah komunikasi di antara mereka, komunikasi ketulusan itu sesungguhnya perlu dibangun. Tidak semata-mata hanya kita melakukan komunikasi politik. Iya. Kalau komunikasi politik baik agenda semua, tetapi juga harus dibangun komunikasi ketulusan. Ketulusan yang saya katakan adalah mengabaikan kepentingan politik, tapi lihat untuk kepentingan rakyat. Jadi sekalipun kepentingan politik kita tidak terakomodasi misalnya, Iya. tetapi untuk pelayanan publik, untuk rakyat, oke, saya rela. Nah, Baik. komunikasi ketulusan harus dibangun. Ya, itu catatan paling penting begitu ya bagi kita semua. Tentunya berharap semoga pekan depan bahkan sebulan ini sudah ada keputusan siapa wakil gubernur DKI Jakarta. Baik. Terima kasih banyak Pak Agung, Pak Emrus dan juga Baik. Pak Gembong Terima bersama kasih. kami di Suara Jakarta Jak TV. Dan akhir kata saya Sela Wangkar pamit dari hadapan Anda, sampai jumpa.